Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ini sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah ya, kita ini sudah sampai hari ketiga untuk bimbingan teknis ya calon guru instruktur nasional. Eh, Saya harap untuk pertemuan hari ini kita seperti pertemuan sebelumnya bisa melakukan dengan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Amin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Bapak dan Ibu berdoa, dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan nanti materi yang akan dibawakan oleh Ibu Aat, yaitu mengenai pembelajaran yang sesuai dengan capaian tingkat kemampuan ya Bu Aat ya. Betul. Oke, tapi sebelum itu nanti kita akan simak dulu supaya kita suasananya menjadi cheer up ya, suasananya menjadi bersemangat. Nanti Bu Eni akan menyampaikan ice breaking dulu. Kepada Bu Eni kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Pagi. Kalau saya bilang pagi. Iya, pagi. Yes, gitu ya. Semangat pagi. Ya. Pagi. Pagi. Yes. Yes. Oke, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai ke materi Bu Aat, saya ajak Bapak Ibu untuk ini ya, ice breaking dulu biar kita lebih fresh dan nanti siap untuk menerima materi dari Bu Aat ya. Jadi ini tes konsentrasi Bapak Ibu ya. Ini hanya tes permainan, nggak usah takut. Dijawab yang sejujur-jujurnya gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti dijawab spontan. Siap? Siap. Oke. Yang pertanyaan pertama, apa warna kertas HVS? Putih. Apa warna tisu? Putih. Putih, pintar. Apa warna susu? Putih. Putih. Ada yang coklat. Ada coklat ya, ada coklat juga, ada putih, tapi banyak kan putih. Iya. Tapi minum apa? Air. Oke, berarti yang menjawab air masih konsentrasi ya. Biasanya kebanyakan kalau pesertanya banyak itu ada yang menjawab susu, ada yang menjawab air gitu ya. Kalau yang menjawab susu berarti konsentrasinya terganggu ya. Jadi menjawabnya harus cepat Bapak Ibu ya, spontan, cepat. Jadi nggak boleh berpikir. Baik, kita coba yang pertanyaan kedua. Mudah-mudahan masih konsentrasi. Arang berwarna hitam. Aspal berwarna hitam. Alis berwarna hitam. Ada coklat juga. Kelelawar tidur pada pohon. Malam. Malam. Iya, malam hari. Puryastuti menjawab pohon, berarti kadang ada yang menjawab siang gitu ya. Nah, kalau Puryastuti jawabannya malah pohon tadi ya, berarti konsentrasinya mulai terganggu nih. Menjawab pohon atau menjawab selain malam berarti konsentrasinya masih terganggu karena kelelawar itu tidurnya siang hari. Ini yang terakhir. Cendol berwarna hijau. Daun kelapa berwarna hijau. Rumput berwarna hijau. Jerapah makan rumput. Ayo. Jerapah makan buat. Jawabannya apa buat? Jerapah itu nggak bisa makan rumput karena lehernya terlalu panjang. Kan dia menjawab rumput berarti konsentrasinya terganggu karena jerapah itu makannya daun, lehernya panjang Bapak Ibu nggak bisa nunduk dia. Jadi harus ke atas gini ya.
Nah, memang pertanyaannya semakin ke belakang semakin Ya. semakin hot gitu ya, menuntut Bapak Ibu lebih konsentrasi ya. Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali semangatnya. Mudah-mudahan semangatnya tetap sampai nanti materi dari Bu Aat selesai ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, Terima kasih Bu Eni. Jadi Bu Eni sudah membuat kita menjadi konsentrasi. semakin berkonsentrasi. Ya, ini kita harus konsentrasi nih ya, tambah semangat lagi. Baiklah, karena materi yang akan disampaikan hari ini lumayan banyak, juga kita harus berdiskusi juga nanti dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kami persilahkan kepada Ibu Aat untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu Aat. Oke, makasih Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk diskusi pada hari ini dengan tema pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, ini penampilan dari kelompok 2 itu terdiri dari Bu Tami, Bu Eni, dan juga saya sendiri Bu Aat. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini menjelang siang. Oke, lanjut saja. Materi kita pada hari ini adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkatan kemampuan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya terkadang kita tahu bahwa ada beberapa anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Hal ini kenapa? Pasti disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah anak tadi mungkin saja capaian ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuannya. Benar Bapak Ibu? Benar? Ya. Oke. Tadi anak tadi kita tetapkan misalnya capaiannya A, ternyata dia tidak bisa mencapai. Nah, ini apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah kemampuan anak yang berbeda-beda. Ada anak A mencapai, anak B tidak, anak C separuh, dan itu karena apa? Karena capaian kita buat tadi tidak sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah bukan saja tempat anak mencapai capaian pembelajaran yang kita berikan. Sekolah itu tidak hanya mengasah anak secara kemampuan kognitif, tetapi juga adalah elaborasi atau secara holistik menggabungkan antara kemampuan kognitif, keterampilan kepribadian dan juga keterampilannya. Kenapa? Sekali lagi sekolah adalah penggabungan tersebut. Nah, sekolah ibaratnya itu tanah tempat bercocok tanam. Bapak Ibu yang saya hormati, ibarat bercocok tanam, sekolah itu adalah tanahnya. Kalau tanah tadi kita tanami misalnya jagung, maka tumbuhnya juga jagung. Jangan diharapkan tumbuhnya nanti jadi kedelai. Sampai kapanpun jagung tidak akan bisa jadi kedelai. Atau sebaliknya, kedelai tidak aja supaya jadi jagung. Jadi apa yang harus dilakukan adalah sebelum membuat sebuah capaian, tentunya kita harus melakukan asesmen dulu atau menganalisa kebutuhan sehingga capaian tadi bisa kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak atau anak tadi bisa mencapai sesuatu pembelajaran karena kita rancang sesuai dengan kebutuhan. Nah, refleksi dari Ki Hajar Dewantara, lanjut silakan Bu. Nah, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, mengatakan bahwa prinsip sebuah pendidikan itu adalah perubahan. Salah satu perubahan itu adalah bagaimana sesuatu apa yang terjadi atau apa adanya. Nah, prinsip apa adanya di sini anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, siapa yang ngasih tahu nih kodrat alam, kodrat zaman? Siapa yang mungkin kita langsung saja lempar ke Bapak Ibu? Kodrat alam, kodrat zaman. Apa yang dikatakan kodrat alam dan apa dikatakan kodrat zaman? Mungkin Bu Heni atau Bu Tami boleh? Saya. Halo. Ya, Bu Heni silakan. Ya. Kalau kodrat alam itu kemampuan. Silakan Bu Heni. Ya, kalau kodrat alam itu kemampuan yang dibawa sejak seseorang itu lahir gitu, yang berkaitan dengan alam. Kalau kodrat zaman itu kemampuan atau kodrat yang berkaitan dengan
masa ya, jadi ada masanya, zaman. Contohnya dalam mendidik anak itu kita tidak bisa menyamakan antara apa ya, pada masa kita kecil dulu dengan zaman sekarang itu sudah sangat berbeda sekali. Jadi pola pendidikannya pun harus menyesuaikan gitu. Ya Bu, itu aja Bu dari saya. Terima kasih Bu Heni, kita aplaus dulu buat Bu Heni. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Tami atau bagaimana? Ya, saya setuju dengan Bu Eni. Jadi konteksnya kalau untuk dalam dunia pendidikan, dalam mendidik anak itu harus disesuaikan dengan bakat ataupun apa yang dalam Ki Hajar Dewantara sebutkan adalah sebagai kodrat alam. Jadi apa yang ada atau potensi dari siswa tersebut akan tetapi juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Contohnya ya, kalau sekarang mungkin anak-anak agak susah untuk diminta untuk membaca buku teks, tetapi kan kita juga bisa menggantinya dengan sumber-sumber literasi, kan banyak juga jurnal-jurnal ilmiah dan juga buku-buku yang bentuknya itu PDF yang bisa anak akses. Seperti itu Ibu. Oke, Bu, makasih Bu Tami dan Bu Heni ya, benar sekali bahwasanya tadi konsep perubahan. Jadi Ki Hajar Dewantara bilang bahwa perubahan anak itu berkembang, anak itu bukan statis. Salah satu perubahan tadi adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam memang betul apa yang dia bawa, Allah takdirkan sama Allah yang kasih potensi apa, dia punya karakter apa, itu adalah kodrat alam yang dibawa sejak lahir. Dan kodrat zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dia kodrat zaman itu anak mengikuti zamannya. Benar kata Bu Tami tadi, kalau dulu kita baca buku misalnya buku yang sudah dicetak, sekarang nggak ada, mungkin lebih jarang buku yang dicetak, tapi lebih banyak ke bagaimana literasi digital yang dipahami oleh anak. Nah, benar sekali. Jadi memang ini bagaimana refleksi dari Ki Hajar Dewantara ini mungkin bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di dalam pembelajaran, bahwasanya anak tadi lebih banyaknya adalah mengikuti sesuatu di zamannya, dan kita juga harus sadari bahwasanya dia punya potensi masing-masing, punya karakter masing-masing yang harus kita kembangkan. Makanya keberpihakan kita pada anak dalam proses belajar mengajar itu sangat penting. Kenapa? Ada istilah menghambakan pada anak. Menghambakan tadi bukan berarti kita menuruti apa kemauan anak, tetapi lebih kepada bagaimana anak tadi bisa kita pahami sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan baik dengan anak. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, keberpusatan pada anak tadi, ada belajar berpusat pada anak. Selanjutnya slide-nya Bu Heni. Oke, berpusat pada anak, maksudnya di sini ada beberapa hal yang kita harus lakukan sebagai seorang pendidik agar kita berpusat pada anak sekarang tidak jadikan lagi sebagai subjek apa objek nih, sebagai objek ya. Anak sekarang lebih dikembangkan sebelum kita melakukan sesuatu, melakukan proses pembelajaran dengan anak atau proses layanan yang kita berikan kepada anak, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah potensi anak tadi. Bisa kita lihat bahwasanya ada anak yang bisa melakukan A, tapi anak B tidak bisa melakukan A. Nah, potensi yang dimiliki itu juga beragam. Kenapa beragam? Karena mereka memang memiliki sesuatu yang sudah dibawa, kodrat alam tadi. Nah, yang berikutnya yang memang berpusat pada anak tadi, kita memahami gaya belajar. Karena setiap anak punya gaya belajar yang berbeda. Ada kinestetik, ada auditoral, ada gaya belajar visual, dan ada gaya belajar visual, auditoral, kinestetik. Dan mereka itu mempunyai gaya belajar, tentunya gaya belajar yang berbeda, tentunya juga akan melahirkan cara belajar yang berbeda. Misalnya ada anak nggak suka melihat gurunya menjelaskan, tapi dia lebih suka mungkin mempraktekkan. Dia nggak suka guru ceramah, tapi mungkin lebih suka melihat guru yang menampilkan fitur-fitur atau menampilkan gambar-gambar yang menarik. Nah, gaya belajar ini juga menentukan bagaimana anak menguasai sesuatu. Nah, yang tak bisa dipisahkan lagi adalah bakat, minat. Jadi suka dibilang nih, bakat itu apa sih? Bakat itu sesuatu yang dibawa dari lahir. Itu kalau bakat itu sesuatu yang kita asah sedikit aja bisa jadi ya. Nah, apa minat? Kalau minat itu sama dengan I like it, rasa suka. Minat itu learning by process. Minat itu sesuatu hal yang berproses. Bisa saja hari ini dia minat ini, besok berbeda. Nah, minat itu juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternalnya juga. Nah,
Ini yang kita harus perhatikan. Dan terakhir yang kita harus perhatikan adalah latar belakang budaya atau keluarga. Teringat dari cuplikan dari Mas Menteri bahwasanya sekolah ini juga tempat menyemikan benih-benih kemampuan dan juga budaya. Maksudnya apa budaya di sini? Anak-anak kita terlahir dari bermacam ragam kemampuan, dan nantinya budaya ini akan melahirkan sebuah karakter yang akan melahirkan sebuah pembentukan di mana anak tadi bisa terlahir membentuk nilai kemanusiaan. Nah, nilai yang tak terlupakan lagi di sini adalah budaya, yang kedua adalah keluarga dia. Latar belakang keluarga tentunya mempengaruhi Bapak Ibu. Latar belakang keluarga tentunya mempengaruhi bagaimana anak bertumbuh dan berkembang. Keluarga tadi adalah tempat madrasah pertama buat anak, di mana fondasi utama dari sebuah pembentukan karakter adalah anak. Anak adalah di mana anak berkembang tumbuh pertama kali ada di keluarga. Nah, jadi dari setiap potensi keluarga, potensi gaya belajar, bakat, minat, karakter, dan latar belakang budaya dan juga keluarga, ini perlu kita perhatikan di awal. Kita mungkin sebagai guru BK mungkin akan melakukan asesmen agar capaian pembelajaran kita bisa kita capai nantinya di akhir. Karena apa? Karena kita sudah membuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya ini perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya memperhatikan hal-hal di atas tadi? Ini ada tip and tricks. Nah, ada tip and trick Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal potensi peserta didik kita. Yang pertama, melakukan asesmen di awal. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya anak itu berbeda, human different. Setiap anak berbeda, setiap anak unik. Kita perlu memahami anak agar memberikan kebutuhan mereka sesuai, memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Memberikan layanan sesuai kebutuhan tentunya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita melakukan asesmen di awal pembelajaran. Nah, yang kedua, hati akan memberikan hati. Maksudnya apa? Menghamba kepada anak tadi, maksudnya kita berpusat pada anak, pastinya melayani anak sesuai dengan hati nurani kita. Jadi melayani anak betul-betul tulus. Jadi benar-benar hati memberikan hati ini ibaratnya kalau sesuatu kita lakukan dengan nyaman, tenang, tentram, pastinya itu akan berefek kepada anak, juga akan merasakan apa yang dirasakan dari perilaku yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Dan yang ketiga, menerima setiap keunikan dan perbedaan anak. Nah, pastinya menerima ini tidak gampang. Kita yang gampang itu mungkin menilai. Nah, ketika menerima keunikan dan perbedaan tadi, yang membuat susah tapi merupakan suatu tantangan biar kita bisa mengkolaborasi, biar bisa menyatukan anak-anak yang berbeda tadi dengan masing-masing kebutuhannya. Jadi anak tadi bisa kita lakukan yang namanya unik tadi, kita apresiasi keunikan tadi dengan kita berikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, Bapak Ibu, seyogyanya guru itu open minded. Nggak ada lagi guru yang pasal 1 ayat 1, guru selalu benar. Guru itu memang benar, tapi tidak selalu benar. Karena kebenaran itu bisa datang dari yang lain. Yang benar itu sebenarnya adalah Allah, cuma yang benar gitu loh. Nah, guru itu harus open minded. Bagaimana si guru tadi bisa membuka pikirannya bahwa tidak ada lagi pasal 1 ayat 1 guru selalu benar. Pasal 1 ayat 2 ketika terjadi kesalahan kembali ke pasal 1. Itu nggak benar itu Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak benar itu. Kenapa? Karena seyogyanya kita sudah membuka pikiran. Karena anak-anak sekarang juga lebih banyak melihat segala sesuatunya dengan baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, guru seyogyanya berempati dan menjalani komunikasi dengan siswanya. Menjadi berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, dapat berkomunikasi dengan efektif, itu juga merupakan hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melihat potensi anak dengan baik. Dan yang terakhir, jalin komunikasi yang efektif dengan orang tua. Apalagi sekarang daring Bapak Ibu, anak-anak kita banyak di rumah. Anak-anak kita banyak di rumah, tentunya yang paling banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka adalah orang tuanya. Jika ada kendala, misalnya anak tidak masuk sekolah, jangan langsung tidak masuk kelas di Zoom atau tidak masuk kelas di online.
beberapa kali pertemuan dibiarin saja, tidak dibiarkan saja, tetapi kita langsung berkomunikasi dengan orang tua, ada apa dengan anaknya, kenapa anaknya tidak masuk, kenapa begini dan kenapa begitu. Kapan perlu mungkin kalau sudah banyak sekali anak yang nggak datang, mungkin kita bisa lakukan kunjungan rumah kepada anak-anak yang bermasalah tadi. Dan harapan kita adalah ketika kita menjadi seorang guru, termasuk saya menjadi seorang guru, yang terpenting adalah jangan pernah pembelajaran itu berpusat kepada kita, tapi berpusatlah kepada anak. Karena anak adalah orang yang nantinya akan kita kembangkan, akan kita didik, akan kita didik dan kembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing. Itu saja Bapak Ibu, mungkin bisa dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Itu saja dari saya, nanti biar lebih asik lagi bisa kita lanjutkan tanya jawabnya. Terima kasih, akan saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan yang menarik sekali Bu Aat. Tapi ini sayang sekali ya rekan-rekan semua, waktunya ini mendekati acara istirahat siang. Jadi mohon pertanyaan-pertanyaan dan juga diskusi simpan dulu ya Bapak Ibu semua, disimpan dulu. Nanti setelah sesi istirahat setengah jam kita mulai lagi sesi yang kedua, tetapi sebelumnya nanti kita akan tanya jawab dulu dengan Ibu Aat. Begitu ya Bapak Ibu semua, terima kasih atas atensi dan partisipasinya pada kesempatan kali ini. Kita istirahat siang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu setengah jam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat yel-yel kita Bapak Ibu. Semangat pagi. Oh iya. Yel-yel kita. Pagi. Oke, yel-yel ya. Ya, semangat pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Yes. Kompak, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi lagi ya. Pagi. Yes. Iya. Luar biasa Bapak Ibu. Setengah jam setelah istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.